Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahra Yunisa dari kelas HK20E. Di sini saya akan mempresentasikan berdasarkan pemahaman saya setelah membaca jurnal Denyut Nadi Amandemen kelima Undang-Undang 1945 melalui pelibatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai prinsip the guardian of the Constitution. Urgensi pelibatan MK dalam perubahan Undang-Undang Dasar didasarkan pada beberapa hal, antara lain yang pertama, terdapat banyaknya kelemahan dalam amandemen pertama sampai 7 dengan amandemen keempat. Yang kedua, ekstensinya MPR sebagai lembaga politik. Yang ketiga, pelaksanaan prinsip checks and balance system. Yang terakhir, perwujudan MK sebagai the guardian of the Constitution. Prospektif pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 didasarkan pada beberapa hal, antara lain yang pertama, MPR dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga negara yang istimewa dituntut untuk melakukan itikad baik atau political goodwill dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menjadi suatu keharusan bagi terlaksananya dan terciptanya mekanisme perubahan konstitusi yang konkret. Yang kedua, dalam konteks pelibatan MK dalam perubahan undang-undang atau gagasan amandemen kelima, MK tidak dilibatkan sejak awal proses perubahan undang-undang. Namun, jika setelah Komisi Konstitusi menyelesaikan naskah perubahan yang telah didasarkan pada masukan dan aspirasi masyarakat, barulah naskah tersebut diserahkan kepada MK untuk dinilai apakah naskah perubahan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi yang berdasarkan pada Pancasila. Yang ketiga, adanya konstruksi pasal tentang pelibatan MK dalam perubahan Undang-Undang 1945 melalui amandemen kelima dengan mengakomodir tentang kewajiban MK dalam memberikan sertifikat konstitusi pada pasal 24 dan pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang 1945, maka semakin memberikan legitimasi kepada MK sebagai salah satu pihak terlibat di dalam perubahan Undang-Undang 1945 sebagai bentuk ikhtiar bersama dalam mewujudkan konstitusi yang demokrasi dan menghasilkan the people of the Constitution. Ketika memang terdapat ketidaksesuaian antara semua hasil amandemen dari 1 sampai 4, maka amandemen Undang-Undang Dasar yang kelima ini bisa saja dilakukan, akan tetapi harus dengan dasar-dasar atau latar belakang yang cukup dan juga jelas. Jangan sampai amandemen yang kelima ini hanya jadi tuntutan atau memenuhi kekuasaan dari beberapa pihak tertentu saja. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.